Dan pemirsa, untuk bisa membahas hal ini sudah hadir di samping saya Dr. Briansi Prahastuti selaku tenaga ahli utama KSP. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, Mbak Putri gimana? Alhamdulillah sehat. Kalau kita berdua wanita di tengah, ini sudah kita apit pria, Dr. Hermawan Saputra selaku Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri Viola. Baik, ini Dr. Brian, kalau tadi kita sudah sempat sajikan data-datanya, kita juga sudah tayangkan dalam berita, dalam beberapa hari terakhir, memang jumlah kasus atau pertambahan kasus corona mengalami penurunan. 6 hari terakhir, kalau saya dapatkan datanya di DKI Jakarta, kemudian juga berbanding lurus dengan 3 hari terakhir di tanah air juga mengalami penurunan. Sebenarnya data-data di lapangan ini apakah sudah menggambarkan kondisi yang sesungguhnya, atau sebenarnya masih ada beberapa kasus yang belum tercatat, ataupun jangan-jangan malah belum melakukan rapid test secara menyeluruh, sehingga kemudian angka yang kita dapatkan mengalami penurunan? Ya, kemungkinan itu masih ada, masih memungkinkan ya. Karena kita ketahui kan sistem informasi kita juga belum sempurna sekali. Jadi kemungkinan bahwa yang ada sebagian yang belum terlaporkan atau lambat itu masih mungkin terjadi. Tetapi sudah semakin baik karena sekarang dari beberapa kali kesempatan kan saya sudah sampaikan bahwa daerah sekarang juga mempunyai wewenang untuk mengisi, kemudian untuk melakukan pemeriksaan sendiri dan mengentry informasinya itu langsung begitu, sehingga ini akan menjadi lebih cepat, dan kemudian juga kemungkinan lebih banyak informasi yang bisa di-entry itu lebih memungkinkan begitu ya. Kita optimis saja bahwa sistem itu sudah mulai sudah mulai berfungsi dari sisi pendataan ya. Tapi di sisi lain juga kita melihat artinya kan sistem kesehatan kita sudah mulai menguat kembali. Kemudian di sisi pelayanan juga sudah mulai menemukan polanya, pengaturannya, artinya tata laksana penanganan kasus, triasenya jalan, pembagian di awalnya, kemudian mana yang harus dirujuk di Wisma Atlet misalnya kalau di Jakarta, atau di daerah mungkin di rumah sakit darurat kalau ada, mana yang harus isolasi mandiri, mana yang harus ke rumah sakit, sehingga beban rumah sakit rujukan juga menjadi lebih rendah. Kalau sudah terseleksi, bebannya akan menjadi lebih rendah. Sehingga dengan pasien yang lebih terseleksi, maka tenaga medis lebih mampu untuk menangani pasien yang ada. Sehingga ini akan sangat mendorong tingkat kesembuhan begitu. Baik, ini trennya positif seharusnya kalau kita melihat, Mas Hermawan. Kita harapkan juga ini merupakan salah satu bentuk bahwa masyarakat sudah semakin terbangun kesadarannya. Tapi apa sih yang harus dijaga dengan tren seperti ini, tren positif seperti ini? Ya, Mbak Putri, ini tren yang positif ini sekitar DKI dan Jabodetabek. Kita harus melihat ini secara keseluruhan Indonesia. Ada yang menarik untuk di DKI dan Jabodetabek karena ini pusat ibu kota, pusat pemerintahan, dan juga semua sumber daya ada di sini. Maka upaya kita, kolaborasi kita, memang konsentrasi kita dari sejak awal kasus ini adalah di DKI Jakarta. Tapi jangan lupa kasus ini udah merebak ke seluruh Indonesia, ke 34 provinsi. Tapi buat saya mempelajari kasus-kasus data ya, perkembangan kasus dari data-data tiap hari, masih saya menemukan kejanggalan dari kasus-kasus di daerah. Contoh, ada daerah yang kenaikan COVID positifnya ya, COVID-19 positifnya signifikan, tetapi laju PDP dan ODP tetap bahkan cenderung menurun di ODP-nya. Ini tidak logik. Yang logik, setiap kenaikan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 pasti juga dia itu eksponen pada level ODP. Artinya kenaikan ODP-nya harusnya lebih besar. Karena apa? Karena fungsi dari kenaikan, setiap kasus kenaikan dari PDP ke COVID positif pasti ada faktor penyelidikan epidemiologi yang memungkinkan ODP, orang-orang yang pernah dekat dan terpapar itu mestinya lebih tinggi. Di beberapa kasus provinsi saya menemukan angka-angka yang janggal seperti itu. Penyebabnya apa, Mas? Ya? Penyebabnya apa? Boleh jadi begini, ada sesuatu yang pasif dilakukan oleh pemerintah daerah, masih pasif. Kebanyakan orang yang datang itu dengan simptom, dengan gejala yang akhirnya mereka dilayani saat ODP, diambil swab tenggorokannya, diperiksa. Karena keluarnya hasil swab itu bisa rentang antara bahkan di awal kita itu bisa sampai 5 hari, bahkan sampai 10 hari baru dapat hasil. Tetapi saya prediksi sekarang rata-rata 4 hari. Nah, dari 4 hari ini sebenarnya harusnya ada kejadian ODP-ODP di lapangan yang pernah terkontaminasi dengan orang yang akhirnya terbukti positif. Nah, rupanya ada daerah yang tidak melakukan kontak tracing secara proaktif. Mereka lebih terlihat pasif saja. Ini bacaan data. Maka yang akhirnya kita jadikan itu ketika keluar hasil swab tenggorokannya, ada kasus positif dan diumumkan,
kasus positif diumumkan, tapi laju ODP dan PDP nggak meningkat. ODP dan PDP ini hanya bisa ditetapkan melalui penyelidikan epidemiologi atau kontak tracing. Itu satu. Yang kedua, nanti kita tahan. Yang kedua, poin kedua, poin berikutnya. Baik, pemirsa, kita kembali melanjutkan perbincangan. Tadi sempat saya tahan di poin pertama, Mas Hermawan. Selanjutnya poin kedua. Poin kedua terjadinya tadi kan yang pertama ini kan penyelidikan epidemiologi. Saya sebut kontak tracing ini kurang optimal di lapangan. Sehingga angka-angka menjadi janggal gitu kan di daerah. Ini COVID positifnya signifikan, PDP dan ODP-nya stagnan bahkan malah menurun, kan aneh. Nah, kemudian yang kedua ini adalah kapasitas. Kapasitas daerah itu berbeda-beda satu sama lain. Mulai dari pelayanan, pemeriksaan dan juga faktor topografi dan geografi. Tetapi seharusnya topografi dan geografi bukan menjadi alasan. Yang penting kapasitas dan sistem layanan kesehatan termasuk early detection-nya. Ini kalau misalnya kuat dilakukan oleh daerah, ini akan menjadi menarik. Saya ambil contoh ya, saya tidak ingin memberikan statement yang estimate dari pemerintah daerah. Tetapi yang janggal sebenarnya seperti di daerah NTT. Provinsi NTT satu kasus yang dibacakan oleh Mbak Putri, ini satu kasus ini sudah bertahan lama sebenarnya. Nah, walaupun kita tidak mengetahui betul kasus ini apakah faktor imported dari luar yang datang ke sana atau bahkan orang di sana yang memang kita tidak tahu kejadiannya seperti apa, tetapi tidak adanya peningkatan kasus dalam seminggu di saat seluruh Indonesia ini bersignifikan penambahannya, ini menunjukkan ada sesuatu yang harus kita cari tahu. Apalagi dengan topografi geografi yang lebih besar, lebar, pintu masuknya juga banyak untuk provinsi, tidak hanya NTT sebenarnya, ada provinsi-provinsi lain juga di Sumatera yang agak janggal juga karena pintu masuknya banyak. Nah, dari 34 provinsi data, apalagi kita baca dari aspek kabupaten dan kota ya di tingkatan level 2 itu cukup variatif lagi. Tapi kami hanya mengkaji pada level provinsi aja dulu, 34. Data harian yang diumumkan oleh pemerintah pusat gugus tugas dan juga yang diumumkan oleh gugus tugas masing-masing provinsi, seperti tadi ada faktor-faktor yang ganjal baru dari angkanya. Ini menunjukkan ini kan semacam proxy analisis ya, bahwa ada sesuatu, anggaplah datanya valid. Kalau dia valid berarti ada yang tidak berjalan optimal di lapangan. Tetapi kalau datanya ini belum mencerminkan yang sesungguhnya, berarti dia underreported atau bisa jadi underestimate. Nah, ini fokus kita di DKI Jakarta, Jabodetabek dan sekitarnya ini sudah bagus, tetapi juga jangan sampai kita tidak juga memantau dan persoalan dari daerah-daerah, karena pada saat Jabodetabek dan Jawa terkendali jangan sampai ada momen untuk terjadinya gelombang kedua karena daerah di luar Jawa yang akan menjadi epicentrum baru. Mudah-mudahan tidak seperti itu.